Bapamu. Bukit-bukit itu dengan mulianya nampak sekarang oleh iman. Lalu kita lihat tanya yang indah menembus gelap pergumulan. Oh, nyanyikan bukit permai di pantai yang selalu hijau. Oh, nyanyikan bukit permai, tempat perhatianku, umatku. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum belajar firman, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Ketika kami akan belajar firman-Mu, kami diberkati, dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kami mengerti, iman kami dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Teladan Sempurna. Ayat inti atau ayat tema Efesus 5 ayat 1 berbunyi demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita ikuti akan penjelasannya. Nah, jika orang-orang yang hidup sebelum air bah telah taat kepada firman Allah, mereka tidak akan binasa oleh air bah itu. Nah, jika orang-orang Israel juga patuh pada firman Tuhan, Dia akan menganugerahkan kepada mereka berkat-berkat khusus. Tetapi mereka jatuh sebagai akibat dari pemanjaan selera dan juga hawa nafsu. Nah, mereka tidak menuruti firman Tuhan. Pemanjaan selera yang menyimpang menuntun mereka ke dalam berbagai dosa yang menyedihkan. Jika mereka menjadikan perintah-perintah Tuhan sebagai perhatian utama mereka dan kebutuhan fisik mereka yang kedua, tunduk pada pilihan Tuhan atas makanan yang pantas bagi mereka, tidak satupun dari mereka yang akan binasa di padang gurun. Mereka itu akan berdiri di tanah Kanaan yang permai. Sebagai apa? Sebagai suatu bangsa yang kudus dan berbahagia, tanpa ada yang lemah di semua suku mereka. Nah, juru selamat dunia menjadi dosa karena manusia. Dengan menjadi pengganti bagi umat manusia, Kristus tidak menyatakan kuasanya sebagai anak Allah, tetapi menempatkan dirinya sendiri di antara anak-anak manusia. Nah, Dia harus menanggung pencobaan-pencobaan sebagai manusia demi kita, dibawa keadaan yang paling sulit dan meninggalkan teladan iman dan kebergantungan yang sempurna kepada Bapa surgawinya. Kristus tahu bahwa Bapaknya akan menyediakan makanan untuknya jika itu memuliakan Dia. Tidak pernah sekalipun dalam cobaan yang berat ini, ketika kelaparan begitu menekannya, Dia atau Kristus mengurangi beban satu bagian pun dari ujian yang diberikan kepadanya dengan menggunakan kekuatan ilahinya. Tidak. Manusia yang telah jatuh ketika dibawa ke tempat pembentukan tabiat tidak memiliki kekuatan untuk membuat keajaiban atas nama mereka sendiri. Untuk menyelamatkan diri mereka, tidak ada. Dari rasa sakit dan juga penderitaan. Atau untuk membela diri mereka sendiri, kemenangan atas musuh-musuh mereka, tidak. Nah, adalah maksud Tuhan untuk menguji dan membuktikan kepada manusia dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan tabiat dengan membawa mereka ke situasi yang sulit untuk menguji iman dan kepercayaan mereka pada kasih dan kuasanya. Kehidupan Kristus adalah teladan yang sempurna. Dia selalu mendidik pria dan wanita melalui teladan dan ajarannya bahwa Allah adalah tempat bergantung mereka dan bahwa di dalam Dialah seharusnya iman dan kepercayaan mereka teguh. Oh, saudaraku, mari kita renungkan lebih dalam. Yesus dengan rela memilih untuk mengalami setiap tantangan dan keadaan tersulit manusia agar Dia dapat membantu saya menumbuhkan tabiat di saat-saat tersulit hidup saya. Sudahkah saya memberi izin kepada Yesus untuk menjadikan hari ini sebagai hari pembangunan tabiat? Oh, pertolongan Tuhan akan menjadi bagian kita. Teladan sempurna adalah di dalam Yesus yang akan menolong saya dan saudara untuk mengembangkan pembangunan tabiat di dalam Kristus Yesus di hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh belajar lagi firman Tuhan. Kiranya kami menjadi penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih. Kami meneladani kesempurnaan Tuhan dalam hal tabiat. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus. Hari yang baru ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama pada pagi ini
diberkati dengan berkat-berkat melimpah yang asalnya daripadamu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.